Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu lagi dengan Ibu Riza Hartati, pengajar matematika di SMA Negeri 1 Indramaga, Kabupaten Bogor. Semoga kalian sehat semua. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini melanjutkan pelajaran kita pekan lalu. Materi kali ini adalah tentang peluang. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang permutasi dan kombinasi. Sekarang adalah tentang peluang. Nah, apa itu peluang? Nah, peluang itu adalah sebuah kejadian, sebuah kemungkinan. Sebelumnya Ibu pernah berbicara tentang berapa peluang hari ini hujan, berapa peluang seseorang akan jadi juara kelas. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah membahas itu. Nah, untuk lebih lanjut coba kita lihat sekarang apa yang disebut dengan ruang sampel suatu peluang. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Nah, notasi di ruang sampel itu kita lambangkan dengan S. Dan setiap anggota S itu disebut dengan titik sampel. Nah, inilah pengertian dari ruang sampel. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh. Nah, ini contoh ruang sampel. Pada pelajaran peluang itu materi properti yang sering kita pakai adalah tentang mata uang. Misalnya ruang sampel dari pelemparan satu mata uang logam. Nah, mata uang itu hanya punya dua. Yang pertama angka, yang kedua gambar. Jadi kalau tidak angka ya gambar. Jadi ruang sampelnya itu dua. Nah, berikutnya berarti yang berikutnya ruang sampel dari pelemparan dua buah mata uang. Nah, karena dua buah mata uang, kemungkinan yang akan keluar bisa angka ketemu angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Maka N-nya atau ruang sampelnya adalah 4. Nah, berikutnya ruang sampel jika 3 mata uang logam. 3 mata uang kita lempar. Berarti kita akan mempunyai ruang sampel kemungkinannya bisa ketiga-tiganya angka, bisa 2 angka 1 gambar, atau 1 angka, angka gambar angka, bisa seterusnya sampai ketiga-tiganya gambar. Nah, ruang sampelnya itu adalah 8. Nah, jadi 2 pangkat 3 ya. Nah, berikutnya kita coba lihat ruang sampel dari pelemparan satu buah mata dadu. Nah, mata dadu kita mempunyai mata seperti kita tahu mata dadu kita itu ada 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ruang sampelnya adalah 6 kalau pelemparan satu buah mata dadu. Nah, di sini bagian keduanya kita lihat peluang suatu kejadian. Nah, peluang satu kejadian itu disimbolkan dengan P dalam kurung A, di mana NA per NS. P adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A, sedangkan NS banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kisaran peluang itu antara 0 sampai 1. Nah, jadi perlu anak-anak ketahui, yang namanya peluang itu paling tinggi nilainya 1, paling kecil nilainya 0. 1 peluang yang pasti terjadi. Nah, contohnya berapa peluang seseorang akan meninggal? Nah, itu 1 karena meninggal 1 pasti terjadi. Kalau berapa peluang manusia bisa hidup di air tanpa alat bantu? Itu adalah kejadian yang mustahil, nilainya 0. Nah, jadi di sini sudah ada PA itu akan 0 jika peluang kejadian itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan PA bernilai 1 peluang dengan kejadian yang pasti terjadi. Ya. Nah, jadi anak-anak paham apa itu peluang yang pasti terjadi, apa peluang yang mustahil terjadi. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola. Terdiri dari 6 warna merah, 4 warna putih. Jika bola diambil sekaligus, berapa peluang munculnya? Nah, yang dia tanya pertama, berapa peluang munculnya bola merah?
Yang kedua, berapa peluang munculnya bola putih. Nah, seperti apa jawabannya? Nah, coba kita perhatikan di slide berikutnya. Nah, ini. Yang pertama yang harus kita cari dulu adalah ruang sampelnya. Tadi ada 10 bola yang diambil 2. Nah, jadi dari kombinasi dari 10 diambil 2. Nah, dalam pelajaran kombinasi sebelumnya kita sudah mempelajari cara berhitungnya. Berarti 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dan kurang 10 kurang 2. Jadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial 8 faktorial. Jadi setelah kita hitung hasilnya 45. Ini ada namanya pembaginya, ruang sampelnya nantinya ya. Nah, sekarang kita jawab berapa peluang terambilnya bola merah. Nah, bola merah tadi jumlahnya 6, diambil 2. Berarti kombinasi dari 6 diambil 2. Berarti 6 faktorial dibagi dengan 2 dikali 6 kurang 2. 6 faktorial dibagi 2 faktorial bagi 4 faktorial sehingga hasilnya 15. Jadi peluang terambilnya bola merah adalah 15 dibagi 45 sama dengan 1/3. Nah, untuk peluang berapa terambilnya bola putih, nah silakan anak-anak coba sendiri sebagai latihannya. Nah, kemudian nanti kalau ada hal-hal yang kurang bisa atau yang kurang jelas, boleh ditanyakan pas selesai ini. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.